Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Belva Delaivana dengan NIM 400111326300075, mahasiswi Prodi Manajemen Administrasi Logistik kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman saya dari kelompok 11 akan membawakan materi terkait distribusi dalam logistik. Seperti yang kita tahu, setiap hari jutaan barang bergerak melalui rantai pasok global. Barang dari seluruh dunia dapat dikirim dan diterima oleh konsumen setelah melewati serangkaian proses kompleks, baik melalui darat, laut, maupun udara. Seluruh proses ini dirangkum dalam satu kata, yaitu distribusi. Pastinya teman-teman tidak asing dengan kata distribusi ini karena kita pernah mengenalnya di sekolah dasar dan juga SMP di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial bersamaan dengan produsen dan konsumen. Singkatnya, di sekolah dasar dan SMP, distribusi ini berkaitan dengan pengiriman fisik barang. Nah, pada kali ini, kelompok kami akan menjelaskan distribusi secara lebih dalam dunia logistik. Dalam dunia logistik, distribusi memiliki fungsi strategis untuk memastikan aliran barang yang lancar dari sumber produksi hingga pengguna akhir. Distribusi tidak hanya berkaitan dengan pengiriman fisik barang saja, seperti yang dulu kita ketahui ya, tetapi juga melibatkan satu, perencanaan, dua, pengorganisasian, lalu yang ketiga ada pengawasan. Lalu pengawasan ini berguna untuk memastikan aktivitas logistik berjalan efektif yaitu sesuai dengan tujuan, lalu efisien yaitu profesional. Dengan meningkatnya permintaan pasar dan juga perkembangan teknologi sekarang ini, pastinya sistem distribusi juga mengalami banyak transformasi dan juga peningkatan. Distribusi mengalami peningkatan dalam hal pengiriman, lalu infrastruktur, maupun manajemen rantai pasok. Selain itu, distribusi juga memainkan peran yang sangat penting teman-teman dalam mendukung daya saing suatu perusahaan atau negara. Sistem distribusi yang baik dapat mengurangi biaya operasional, lalu mempercepat waktu pengiriman dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sebaliknya, jika sistem distribusi tidak berjalan optimal, hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti keterlambatan, kerusakan barang, ketidakseimbangan stok di pasar, lalu bisa juga menyebabkan menurunnya kepercayaan pelanggan. Lalu distribusi memiliki berbagai bentuk dan sistem, tergantung pada karakteristik produk dan strategi perusahaan dalam menjaga konsumen. Proses ini melibatkan tahapan atau proses yang harus dilakukan secara teratur pastinya. Mulai dari pertama, pengumpulan barang, kedua, penyimpanan, pengemasan, hingga pengiriman ke tujuan, hingga sampai nih ke tangan konsumen. Setiap tahapan ini, dari mulai pengumpulan, penyimpanan, hingga pengiriman, perlu koordinasi yang baik antar departemen agar proses distribusi berjalan sesuai rencana. Selain jenis dan tahapan yang sudah saya bahas tadi, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada dua faktor yang mempengaruhi sistem distribusi, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Faktor-faktor ini mencakup kondisi infrastruktur, fasilitas transportasi, teknologi informasi atau IoT, kebijakan pemerintah juga termasuk dalam faktor ini teman-teman, serta kondisi pasar dan cuaca. Jika salah satu faktor ini terganggu, sistem distribusi dapat mengalami hambatan yang secara langsung akan mempengaruhi kinerja logistik. Mengingat peran penting distribusi dalam sistem logistik. Sekian pengantar distribusi dari saya. Perkenalkan, saya Aulia Rahmaduhita dengan 3 digit NIM terakhir 082. Pada slide ini, kita akan membahas strategi pengiriman barang yang berperan penting dalam memastikan produk sampai ke konsumen secara tepat waktu, efisien, dan dengan biaya optimal. Strategi pertama adalah optimasi rute transportasi. Perusahaan perlu memilih rute pengiriman yang paling efisien agar waktu tempuh lebih singkat dan biaya bahan bakar bisa ditekan. Dengan rute yang optimal, resiko keterlambatan pengiriman juga dapat dikurangi. Selanjutnya adalah penggunaan Fleet Management System atau FMS. Sistem ini membantu perusahaan dalam mengelola armada kendaraan, mulai dari pemantauan posisi kendaraan, kondisi armada, hingga penjadwalan pengiriman. Dengan FMS, operasional pengiriman menjadi lebih terkontrol dan transparan. Strategi berikutnya adalah penerapan Warehouse Management System atau WMS. WMS berfungsi untuk mengatur aktivitas di gudang seperti penyimpanan, pengambilan, dan pengiriman barang.
Sistem ini membantu memastikan barang yang dikirim sesuai jumlah dan jenisnya sehingga mengurangi kesalahan dalam pengiriman. Terakhir adalah kolaborasi dengan mitra logistik. Tidak semua perusahaan memiliki armada dan infrastruktur sendiri. Oleh karena itu, bekerja sama dengan pihak ketiga seperti jasa ekspedisi atau perusahaan logistik dapat meningkatkan jangkauan distribusi dan efisiensi operasional. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanan distribusi dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu struktur distribusi channel, yaitu jalur yang digunakan produk dari produsen hingga ke konsumen. Yang pertama adalah distribusi langsung. Pada model ini, produsen menjual produk langsung ke konsumen tanpa perantara. Keuntungannya adalah kontrol harga dan komunikasi dengan konsumen lebih baik. Namun, distribusi langsung biasanya membutuhkan biaya operasional yang lebih besar. Kedua adalah distribusi semi langsung. Dalam sistem ini, produsen menyalurkan produk melalui satu perantara seperti pengecer sebelum sampai ke konsumen. Model ini cukup umum karena dapat memperluas jangkauan pasar tanpa terlalu banyak perantara. Ketiga adalah distribusi tidak langsung. Pada struktur ini, produk melewati beberapa perantara seperti distributor dan pengecer sebelum sampai ke konsumen. Keunggulannya adalah jangkauan pasar yang lebih luas, terutama untuk skala nasional atau internasional, meskipun margin keuntungan produsen bisa lebih kecil. Pemilihan struktur distribusi channel harus disesuaikan dengan jenis produk, target pasar, dan kemampuan perusahaan agar proses distribusi berjalan efektif dan efisien. Perkenalkan, nama saya Ardelia Citra Widiatna dengan 3 digit NIM terakhir 083. Selanjutnya adalah materi tentang faktor yang mempengaruhi efektivitas distribusi. Mulai dari yang pertama yaitu adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Mulai dari yang pertama adalah manajemen persediaan, yaitu mengenai pengaturan stok agar tidak berlebihan ataupun kekurangan. Jadi perusahaan itu harus menjaga keseimbangan antara permintaan dan juga ketersediaan barang. Yang kedua adalah kemampuan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam logistik ini harus paham mengenai rute, armada, dan juga sistem pengiriman. Kompetensi dan kedisiplinan tim ini sangat berpengaruh pada ketepatan waktu. Lalu yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan sistem digital seperti Transport Management System, Warehouse Management System ini untuk meningkatkan efisiensi dengan teknologi yang membantu untuk memonitoring real time dan juga menganalisis kinerja distribusi. Lalu yang keempat adalah koordinasi dan komunikasi antar bagian. Hubungan yang lancar antara bagian produksi, gudang, dan distribusi ini dapat mencegah miskomunikasi yang bisa menyebabkan keterlambatan pengiriman. Lalu yang kelima adalah perencanaan dan strategi distribusi, mulai dari pemilihan rute, gudang, dan juga moda transportasi yang efisien. Diperlukan strategi matang agar pengiriman ini dapat tepat waktu dan juga biayanya juga lebih hemat. Lalu adalah faktor eksternal. Pertama, ketersediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara ini sangat mempengaruhi kelancaran distribusi. Infrastruktur yang buruk dapat menyebabkan waktu tempuh itu lebih lama dan juga biayanya akan meningkat. Yang kedua, kebijakan dan regulasi pemerintah. Pajak, izin, dan juga tarif tol ini berdampak pada biaya dan waktu distribusi. Regulasi yang mendukung tentu saja bisa mendorong efisiensi logistik nasional. Yang ketiga, kondisi pasar. Perubahan permintaan ini menuntut perusahaan untuk lebih fleksibilitas dalam distribusi. Perusahaan itu harus cepat dalam menyesuaikan stok dan juga armadanya. Yang keempat, persaingan antar perusahaan dapat mendorong inovasi dan peningkatan layanan logistik. Distribusi yang cepat dapat menjadi keunggulan kompetitifnya. Lalu yang kelima adalah kondisi cuaca dan lingkungan. Cuaca yang ekstrim ini bisa menghambat proses distribusi, sehingga diperlukan yang namanya contingency plan atau rencana alternatif. Lalu selanjutnya adalah jenis armada dalam distribusi. Mulai dari armada darat. Armada darat ini efektif untuk pengiriman jarak dekat hingga menengah. Jenisnya itu seperti truk, mobil box, mobil pick up, motor, dan juga kereta api logistik, di mana memiliki kelebihan fleksibel, dapat menjangkau banyak wilayah, dan cocok untuk last mile delivery. Sedangkan kekurangannya adalah seringkali terhambat macet dan juga sangat bergantung pada kondisi jalan. Yang selanjutnya adalah armada laut. Armada laut ini efektif untuk pengiriman antar pulau dan biasanya digunakan untuk kegiatan ekspor-impor. Jenisnya seperti kapal kargo dan juga kapal kontainer. Kelebihannya adalah kapasitasnya yang besar dan biaya per unitnya ini cenderung lebih murah. Sedangkan kekurangannya adalah waktu pengirimannya ini lebih lama karena tergantung pada cuaca dan kondisi pelabuhan. Lalu yang terakhir adalah armada udara.
di mana efektif untuk pengiriman cepat lintas wilayah. Jenisnya seperti pesawat kargo ataupun pesawat komersial. Kelebihannya tentu saja lebih cepat dan cocok untuk barang bernilai tinggi dan juga mendesak. Sedangkan kekurangannya adalah biayanya ini lebih tinggi dan kapasitasnya itu terbatas, tidak sebesar kapasitas kapal. Nah, untuk selanjutnya ada biaya transportasi dalam distribusi. Nah, biaya transportasi ini adalah pengeluaran dari proses distribusi, yaitu pemindahan barang dari produsen ke konsumen. Tidak hanya biaya pengiriman saja, tapi biaya transportasi juga meliputi penggunaan armada, tenaga kerja, perawatan kendaraan, dan juga infrastruktur pendukung distribusi. Secara umum, biaya transportasi dibagi menjadi dua, teman-teman, yaitu biaya tetap atau fixed cost dan juga biaya variabel atau variable cost. Nah, tujuan dari biaya transportasi ini adalah untuk mengoptimalkan distribusi agar lebih efektif dan efisien, agar sesuai kondisi operasional. Untuk biaya tetap atau fixed cost itu adalah biaya yang tidak bisa berubah-ubah, meskipun volume pengiriman itu naik atau turun. Nah, biasanya biaya ini dikeluarkan secara rutin dan juga dibayar secara rutin juga oleh perusahaan. Untuk komponen utama dari fixed cost ini meliputi biaya penyusutan aset logistik, yaitu nilai fasilitas seperti gudang, alat bongkar muat yang sudah bisa berkurang seiring waktu ataupun rusak. Yang kedua, ada gaji pegawai, di mana seperti staf administrasi, teknisi, dan pengawas distribusi yang dibayar secara rutin oleh perusahaan. Dan yang terakhir, ada asuransi dan perizinan kendaraan, biaya legal kendaraan, dan asuransi itu wajib dibayar secara berkala oleh perusahaan itu sendiri. Nah, untuk biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang bisa berubah-ubah tergantung pada jarak, volume, dan frekuensi dari distribusi itu. Jika semakin jauh dan semakin sering pengiriman, maka biaya juga akan semakin tinggi. Untuk komponen dari biaya variabel ini ada 5, teman-teman. Yang pertama itu ada bahan bakar. Bahan bakar sudah jelas bisa dipengaruhi oleh jarak, jenis kendaraan, dan juga kondisi lalu lintas seperti macet atau mungkin ada kondisi yang tidak menguntungkan lainnya. Yang kedua, ada perawatan dan perbaikan kendaraan seperti mengganti suku cadang kendaraan ataupun bisa memperbaiki kendaraan yang sudah rusak seperti memperbaiki mesin, memperbaiki ban ataupun rem yang blong. Itu biayanya juga bisa berubah-ubah tergantung kondisi dan kerusakan yang diterima oleh kendaraan, dan juga ini juga berupaya untuk mengurangi risiko kerusakan dan memperpanjang umur kendaraan itu sendiri. Lalu yang ketiga, ada upah tenaga kerja operasional. Ini adalah gaji oleh para pekerja, seperti gaji sopir yang tergantung dari jarak perjalanan pengiriman. Lalu ada kru dan juga petugas bongkar muat baik di lapangan maupun di gudang. Biasanya mereka dibayar berdasarkan jam kerja mereka. Lalu ada biaya tol, parkir, dan retribusi pelabuhan. Nah, biaya ketiga hal ini semuanya ditentukan oleh wilayah masing-masing, karena setiap wilayah memiliki kondisi geografis maupun kondisi cuaca yang berbeda-beda tentunya. Lalu yang terakhir ada biaya penanganan barang atau bisa dibilang handling cost. Nah, handling cost ini memuat aktivitas bongkar muat, pemindahan, dan juga penyusunan barang khususnya di gudang, seperti biaya bongkar muat yang tergantung dari jumlah barang, volume barang, dan juga lain-lain.